Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Gambar Nihongo. Kali ini kita akan membahas terkait pola kalimat yang ada di bab 2. Baik, kita cek sama-sama. Yang pertama, ada kata tunjuk kore, sore, dan are. Kira-kira apa fungsinya? Jadi kore, sore, dan are itu menunjukkan benda dan berfungsi sebagai kata benda. Kore menunjukkan benda di dekat pembicara, sore menunjukkan benda di dekat lawan bicara, are menunjukkan benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicaranya. Bisa digambarkan atau visualisasikan dalam gambar di bawah ini bahwa kore itu bendanya di dekat pembicara. Sore barangnya ada di dekat lawan bicara. Sedangkan are barangnya jauh dari kedua-duanya. Contoh yang pertama, arewa jimuso desu ka? Maaf, arewa jiso desu ka? Apakah itu kamus? Are berarti menunjukkan bahwa bendanya jauh dari kedua-duanya, yaitu pembicara dan lawan bicara. Nomor 2, kore wa dare no kasa desu ka? Ini payung milik siapa? Kore berarti menunjukkan payungnya dekat dengan lawan bicara. Nomor 3, sore wa doni-san no hon desu ka? Apakah itu buku milik Doni? Sore menunjukkan bahwa benda itu berada di dekat lawan bicara. Kemudian yang kedua, kono, sono, dan ano. Apa bedanya dengan kore, sore, dan are? Mari kita lihat sama-sama. Jadi kono, sono, dan ano itu adalah menerangkan kata benda. Bedanya dengan kore, sore, dan are adalah kore, sore, dan are diikuti oleh partikel wa, sedangkan kono, sono, dan ano diikuti oleh kata benda. Contohnya adalah kono kasa wa watashi no desu. Payung ini milik saya. Ini terjemahnya keliru, bukan tas tapi payung. Kemudian nomor 2, ano kata wa donata desu ka? Orang itu siapa? Ano kata, bukan anowa, tapi ano kata. Kalau are berarti arewa. Gitu. Kemudian nomor 3, sono hon wa dare no desu ka? Buku itu milik siapa? Nah, kira-kira seperti itu perbedaan dari kore, sore, dan are dengan kono, sono, dan ano. Kemudian ada pola ketiga, ada so desu. Nah, so desu ini digunakan untuk menyatakan suatu kalimat yang atau jawaban yang positif. Contohnya adalah sore wa jiso desu ka? Apakah itu kamus? Hai, so desu. Ya, betul. Berarti jawabannya adalah betul bahwa itu kamus, barang itu kamus. Untuk negatif menggunakan jigaimasu jawabannya. Atau menyatakan jawaban yang sebenarnya. Maksudnya apa? Kita lihat. Sore wa mirasan no desu ka? Apakah itu milik Miller? Iye jigaimasu. Bukan. Berarti itu bukan milik
saudara Miller. Nomor 2, sore wa sabu pensil desu ka? Apakah itu pensil isian? Iye borupeng desu. Bukan, itu tuh pulpen. Jadi bisa dijawab jigaimasu atau dijawab benda yang aktual ada. Selanjutnya yaitu kalimat ka, kalimat ka. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberikan pilihan lebih dari satu pilihan atau dua pilihan. Jawabannya adalah hai atau iye. Contohnya adalah seperti di bawah ini. Kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Kyu desu. Apakah ini 9 atau 7? Jawabannya 7. Maaf, ini jawabannya 9 ya. Ini keliru ketik. Nomor 2, arewa su desu ka? Si desu ka? Apakah itu su atau si? Jawabannya adalah si desu. Si. Jadi menanyakan suatu pilihan, dua pilihan, tapi yang mirip gitu. Tapi kalau pertanyaan itu pesawat atau mobil, jelas-jelas itu sudah ketahuan, jadi tidak perlu dipertanyakan. Kemudian selanjutnya adalah kata benda satu diikuti no, kemudian kata benda 2. Nah, pada pelajaran 1 itu telah dipelajari bahwa kata benda 1 itu menerangkan kata benda 2 gitu ya. Kalau pelajaran ini penggunaan no itu berbeda, jadi seperti ini. Jadi nomor 1 itu adalah menyatakan tentang. Contohnya adalah kore wa komputer no hon desu. Ini buku tentang komputer. Atau kore wa jidosa no shashin desu. Ini foto tentang mobil. Terus yang kedua, menyatakan milik. Kore wa watashi no hon desu. Ini buku milik saya. Are wa watashi no jitensha desu. Itu sepeda milik saya. Jadi menyatakan tentang dan artinya no itu adalah milik. Selanjutnya, no berfungsi sebagai pengganti kata benda. Jadi, no di situ adalah untuk mengganti kata benda di kalimat sebelumnya. Yang menjadi poin adalah no digunakan sebagai kata benda, tetapi tidak digunakan sebagai pengganti kata orang. Pengganti kata benda, tetapi bukan pengganti kata orang. Coba kita lihat sama-sama. Yang pertama, arewa dari no kabang desu ka? Itu tas milik siapa? Satu sang no desu. No di sini mengganti kata benda kabang di atasnya. Kemudian nomor 2, kono kabang wa anata no desu ka? Apakah tas ini milik Anda? Bukan. Watashi no ja arimasen. Bukan milik saya. Kemudian nomor 3, Mira-san wa EMC no sain desu. Mira-san wa EMC no sain desu ka? Hai EMC no sain desu. Tidak boleh hai EMC no desu. Karena di sini sain itu adalah orang, jadi tidak bisa mengganti kata orang. Selanjutnya nomor 7 adalah O diikuti kata benda. Jadi O dihubungkan di depan kata benda itu untuk berfungsi menyatakan kesopanan, meninggikan atau nilai rasanya lebih tinggi dari suatu benda tersebut. Contoh di sini omiyake oleh-oleh, osake bir, ocha teh, otaku rumah, onamai nama, odenwa telepon. Ya. Kira-kira itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini untuk pola kalimat di bab 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal di Minanyongo bab 2 secara detail dan terperinci. Saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan di bawah.